Oke, selamat pagi teman-teman. Ini ada kedatangan motor Supra X125 ya, dengan kendala tenaganya tidak ada di RPM bawah ya. Ketika dibuat angkatan itu nggak ada tenaganya, dia loyo ya, ngeden dulu baru jalan motornya. Jadi di RPM agak tinggi dulu baru motor ini bisa jalan teman-teman. Di bagian RPM atas juga agak loyo ya teman-teman, tapi prodonya tidak selip teman-teman ya, tapi cuman loyo. Nah, ini indikasi pertama yaitu di bagian sprocket ya teman-teman. Saya bongkarin dulu ya. Oh, ini ireng gosong teman-teman ya. Gerak sprocket ya ini. Oke teman-teman, disinilah letak permasalahan motor tidak bertenaga ya, ngeden. Nah, cek dulu di bagian mangkok sprocketnya teman-teman, karena ini peran utama ya, yang narik mesin pertama ya. Di daerah sini masih tebal ya teman-teman. Aus di bagian tengah seperti ini yang kemakan oleh empas sprocket ya teman-teman. Kalau kita raba seperti ini masih tebal, masih sangat tebal ya, jadi masih bisa digunakan teman-teman. Nah, ini baru ya teman-teman, belum lama, belum terlalu dalam, jadi masih bisa digunakan. Ini model las ya teman-teman, tapi tidak apa-apa ya walaupun dilas seperti ini, yang penting center teman-teman. Untuk bagian ini center, cuman efeknya dilihatnya jelek ya teman-teman kalau dilas seperti ini. Ini masih bisa digunakan, tidak bermasalah ya. Nah, kita lanjut di bagian sprocketnya teman-teman ya. Nah, ini peran penting ya untuk RPM bawah sampai menengah ya. Disinilah biangnya ya permasalahannya. Ini adalah kampas sprocket yang KW teman-teman ya, KW banget lah ya. Nah, di sini letak permasalahannya. Ini kan masih tebal teman-teman ya, di sini masih tebal, yang harusnya masih menggigit. Ini bahannya itu keras teman-teman ya, keras. Jadi keras ketemu keras teman-teman ya, yang akhirnya dia bukan yang gigit, itu malah selip seperti ini. Walaupun dia mencengkram kuat, dia akan selip teman-teman, tidak menggigit untuk bagian sini. Ini KW-nya KW banget ya, makanya masih tebal seperti ini. Yang kemakan malah ininya teman-teman. Nah, di sini cepat aus ya, untuk kalau kita memakai yang KW seperti ini ya, bisa memakai KW teman-teman. Tapi yang agak bermerek ya, seperti Federal, Aspira itu teman-teman ya, merek-merek itu KW tapi berkualitas teman-teman ya. Untuk efek sampingnya dia tidak seperti ini. Ini walaupun masih tebal tapi tidak menggigit, alias kalis atau licin teman-teman ya. Nah, inilah penyebab semuanya. Kemudian ada pertanyaan, apa masih bisa diakal kalau tidak diganti? Tidak bisa ya teman-teman, kan biasanya ada yang diganjel. Nah, terus kemudian diganjel di bagian sini, ini dikasih selang ya, dikasih selang, kan ada seperti itu ya teman-teman, agar permukaan ini lebih dekat dengan ini. Ketika RPM kita naikkan, itu akan cepat menggigit ya teman-teman. Nah, itu tidak direkomendasikan ya teman-teman. Efeknya di sini teman-teman, karena ketika kita ganjal di bagian karet sprocketnya tadi ya, dia akan menarik ya teman-teman. Sebelum digas dia akan sudah menarik seperti ini. Pegasnya sudah bermain ya teman-teman. Untuk per ini sudah tegang. Jadi kemungkinan besar di as ini, as di bagian sini akan aus teman-teman. Kan kalau sudah aus itu akan getar motornya ya. Ketika kita naikkan gas itu akan getar begitu teman-teman ya. Terus efek sampingnya lagi kalau kita ganjal, karena dia terlalu dekat dengan ini ya, ketika kita masukkan andel, ketika stasioner dia akan seperti mau jalan teman-teman ya, tidak bisa langsam ya, tidak bisa berhenti secara maksimal, dia akan terus maunya berjalan ya teman-teman. Terus kemudian efek sampingnya yaitu oper andelnya akan keras teman-teman, karena ini tidak netral, dia akan terus menggeser seperti ini. Walaupun RPM rendah, dia akan terus menggesek ya teman-teman, yang akhirnya menyebabkan ini akan rusak, cepat rusak ya, cepat aus. Terus as ini juga cepat aus, yang nantinya akan bergetar, malah biayanya nanti mahal teman-teman ya. Nah, itu trik ganjal yang tidak direkomendasikan. Nah, solusinya gimana? Solusinya yaitu kita ganti teman-teman ya. Kan semua orang tidak selalu sama ya teman-teman. Ada yang pengen
agak murahan, nah itu bisa memakai merek-merek Federal dan Aspira teman-teman ya, yang kualitasnya agak lumayan itu. Yang rekomendasi sekali ya original teman-teman ya, yang kualitasnya sudah teruji maksimal teman-teman ya. Kemudian kita cek lagi di bagian prodonya teman-teman. Pertama kita cek prodonya dulu. Nah di sini masih tebal. Nah motor ini tidak selip teman-teman, yang artinya produk ini ketika kita masukkan andel di 1 atau 2 atau 3 itu tidak selip, ya artinya langsung nyontal ya teman-teman ya, cuman tidak bertenaga. Nah kampas prodonya, kalau di sini masih tebal, kelihatan tebal ya karena belum selip ya, itu masih bisa digunakan teman-teman ya. Nah ini masih bisa digunakan karena masih sangat tebal ya. Kalau sudah habis di daerah kotak-kotak ini akan habis atau tipis teman-teman ya. Dan ini masih bagus sekali. Kemudian kita lanjut di plat koplingnya. Plat kopling kalau kita raba seperti ini ada jeda atau ada jenggulan ya di bagian sini. Biasanya aus di bagian tengah teman-teman, di bagian sini tetap ya. Jadi kita raba seperti ini ada jeda ya. Nah ini masih bagus teman-teman. Terus kita balik ya. Kalau di sini juga ada jeda ya. Nah di sini tidak akan mungkin habis di daerah sini. Nah untuk memastikannya kita raba memakai kuku seperti ini ya. Kalau ada jeda berarti sudah habis. Dan plat kopling ini masih bagus teman-teman. Yang artinya tidak ada masalah. Kemudian di bagian rumah prodonya. Rumah prodonya ini baru teman-teman ya. Yang pastinya tidak bermasalah. Nah kalau kita raba seperti ini biasanya aus sama dengan plat kopling ya, aus di bagian tengah, di bagian pinggir masih bagus. Dan ini tidak ada jeda juga ya, masih bagus karena baru ya, belum lama. Daerah sini sama, tidak ada jeda juga, yang artinya tidak ada masalah di bagian produk kopling. Yang bermasalah adalah di bagian sproket saja teman-teman. Ketika RPM tinggi, peran sproket ini adalah peran penting juga teman-teman, karena dia mencangkut di bagian sini, di bagian rumah sproket atau mangkok sproket ya, di RPM rendah ataupun di RPM tinggi. Nah ini peran pentingnya ya. Yang utama adalah sproket ini teman-teman, karena dia memutar bagian sini, kemudian mangkok sproket ini memutar bagian rumah prodo teman-teman, di bagian sini. Nah di bagian sini memutar rumah prodo. Kemudian rumah prodo ini dilanjutkan oleh kampas sproket ya, kampas sproket dengan plat sproket menuju gigi rasio ya, gigi rasio, terus kemudian menuju ke rantai gear, menuju roda belakang, memutar teman-teman. Yang artinya peran penting itu adalah di sproketnya teman-teman. Kalau sproketnya yang bagus, yang original atau yang berkualitas, itu motor akan normal kembali. Nah kita memakai yang original ya teman-teman, karena ownernya atau yang punya yang penting motornya normal kembali. Kita memakai yang original. Oke, KPH teman-teman ya, pakai sama dengan Karisma ya. Enggak terlalu mahal loh teman-teman ya. Ini kisaran harga 150 ribuan ya. Nah itu enggak terlalu mahal teman-teman. Nah original seperti ini teman-teman, bahannya kuning ya, tidak hitam seperti ini ya. Kalau yang KW itu kan kebanyakan warnanya hitam teman-teman ya. Nah ini kalau yang original warnanya putih. Nah ini tidak menyebabkan selip teman-teman ya, yang artinya lembut dia. Habis maksudnya habis, bukan kalis ya, habis bukan licin, dia akan habis. Jadi akan daya cengkramnya akan lebih kuat teman-teman ya. Nah ini sudah teruji klinis, pokoknya wis teruji teman-teman ya, wis dipikirnya karo wong Jepang. Makailah produk yang original. Nah, kalau yang enggak original, yang mirip-mirip seperti original. Nah itu teman-teman ya, harga itu tidak membohongi. Oke teman-teman, kita lanjut pemasangan ya. Proses pemasangan saya videokan biar teman-teman untuk pemula bisa paham ya cara pemasangannya gimana. Oke seperti ini ya. Nah pertama kita pasang dulu karet sproketnya teman-teman ya, seperti ini, karena sudah keras yang tadi. Nah jangan kebalik teman-teman, untuk bagian yang besar ini. Nah untuk bagian yang besar ini kita taruh di bagian bawah ya, seperti ini. Kita taruh di bagian bawah seperti ini, ada 3 biji teman. Kalau sudah seperti ini kita pasang sproketnya.
Nah, di sini ada rumah karet sprocketnya ya. Berarti kita balik seperti ini. Selep. Lembut teman-teman kalau yang baru ya. Tidak keras. Dan kita pasang selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Di daerah ujung ini mentok ke sini ya. Nah, seperti itu. Sama tiga-tiganya. Kemudian kita pasang pernya. Ya, cara pasang ini teman-teman ya. Kita tarik menggunakan besi lancip seperti ini ya. Yang kemudian kita tarik. Selep. Nah, enak teman-teman. Dan kita pukul ya ke arah sini. Wis, enak banget ya. Kemudian kita pasang alat-alat lainnya seperti ini. Dan lanjut besi pegasnya ya. Ini kemudian kita pasang sepinya. Nah, untuk pemasangan sepi seperti ini ada arahnya teman-teman ya. Ini kan ada tirus, ada tumpul, ada tajam. Di bagian sini tajam, di bagian sini tumpul. Nah, di bagian tumpul ada di bawah teman-teman. Ini menurut logika saya teman-teman ya. Yang artinya kalau tajam ketemu tajam, ketika bergetar dia akan menggesek semuanya. Yang artinya begini. Nah, dia akan menggesek seperti ini teman-teman. Kalau tumpul ketemu tajam, dia akan daya geseknya akan sedikit ya. Nah, seperti itu. Takutnya kalau tajam ketemu tajam nanti takutnya copot teman-teman ya. Nah, itu menurut teori atau logika saya teman-teman ya. Nggak tahu kalau yang lain. Oke, seperti ini sudah beres ya untuk proses pemasangan sprocket. Nah, ini permasalahannya ada di bagian sini saja ya teman-teman. Oke, kita lanjut pemasangan ya. Saya percepat. Nah, ini teman-teman ya, motor ini sudah beres. Tenaganya jos tenan teman-teman ya, dari bawah sampai atas jos banget. Oke, tak jajal dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, wes beres KP ya. Oke, sekian tutorial dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe dibantu subscribe ya, like, komen, dan share-nya. Oke, terima kasih sudah menonton.